Oke, kembali lagi teman-teman. Disclaimer on, we not financial advice. Jadi di sini saya membahas harga Bitcoin yang lagi anjlok. Nah, apakah teman-teman di sini panik dan apakah teman-teman sudah melakukan cut loss atau tidak? Apakah teman-teman sudah rugi beberapa ratus juta atau puluhan juta atau jutaan atau ratus ribuan? Nah, di sini nanti saya akan perlihatkan portfolio saya sudah berapa sih minusnya. Udah banyak juga ya dari yang saya punya ya teman-teman, dan sampai saat ini saya belum melakukan cut loss sama sekali. Saya fokus ke investasi. Dan ada lagi kabar gembira yang saya berikan nantinya, yaitu dari Twitter resmi Bitcoinnya ya teman-teman, dan ini termasuk harga yang crash seperti tahun 2017 kemarin ya teman-teman. Nah, jadi kita bahas dulu di sini apa penyebabnya harga Bitcoin itu hingga anjlok sampai 500 jutaan ya teman-teman. Dan ini mengakibatkan semua kripto yang ada itu anjlok ya. Anjloknya ngeri sampai kembali ke harga 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya teman-teman. Nah, seperti BNB dari harga 4 juta, dari harga 10 juta menjadi 4 jutaan. Nah, kita bahas dulu. Nah, yang pertama yang membuat harganya anjlok itu diawali dengan dimulai dari CEO Tesla ya, Elon Musk pada tanggal 12 Mei 2001 mengumumkan perusahaan produsen mobil listriknya tak lagi menerima transaksi dengan Bitcoin ya teman-teman. Nah, itu sudah ada juga tweet dari Elon Musk ya. Teman-teman mungkin sudah pernah baca ya. Nah, dan dia alasannya sih penambangan Bitcoin itu memberikan dampak negatif ya terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini ya. Nah, karena ini bertolak belakang dengan Tesla. Karena Tesla itu mobil yang ramah lingkungan ya, karena mobil listrik ya teman-teman. Jadi mungkin ini salah satu alasan mereka, nggak tahu juga apakah Elon Musk nanti akan ngeprank atau gimana. Nah, itu ya salah satu alasannya. Mungkin Elon Musk katanya sih akan mencari alternatif lain, kripto lain yang lebih ramah lingkungan ya, seperti BNB, Ethereum, Solana, dan Holochain ya teman-teman. Nah, itu cuitan yang pertama, alasan yang pertama, dan diiringi dengan di sisi itu ya beberapa hari kemudian, 1 hari setelahnya, grup industri keuangan Cina ini resmi melarang segala perdagangan mata uang kripto ya di Cina ya. Nah, jadi dan ditambah lagi harganya anjlok ke 600 jutaan ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat time frame beberapa hari aja ya di sini. Kita lihat time frame harian ya. Kita lihat per hari saja harganya di sini. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang sudah cut loss ya. Nah, ini awal cuitan kan harganya di berapa waktu itu ya? Di sini Bitcoin ya teman-teman. Bitcoin. Oh, ini harga ada di CoinMarketCap ya. Saya buka di CoinGecko dulu. Oke, jadi di sini ya. Mulai harganya sejak all time high-nya di 700 jutaan ya, 900 jutaan ya teman-teman. Nah, itu penyebab yang berikutnya ya dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, ya, jadi sisi lain kemudian, nah jadi para investor itu diperingatkan untuk tidak melakukan perdagangan yang spekulatif ya. Kemudian baru-baru ini harga mata uang telah meroket dan anjlok ya. Nah, oke itu. Jadi sampai saat ini saya belum melakukan cut loss ya teman-teman. Nah, nanti saya perlihatkan portfolio saya. Nah, di sini kita lihat di Twitter Bitcoin ini ada sebuah grafik ya dari tahun ke tahun. Jadi katanya ini hanya beberapa koreksi ya. Ya. Jadi di situ katanya ini sama aja ya. Jadi sama aja seperti sebelumnya karena kondisi ini sudah pernah terjadi sebelumnya ya di tahun 2017 ya, di all time high-nya dan anjlok sampai menjelang tahun 2018 ya. Nah, di sini ya minus 53% ya. Dan saat ini minusnya 54%. Nah, nanti selagi internet masih ada itu Bitcoin tetap masih akan dipakai ya, teman-teman.
Nah, ini minus ini ada apa ya? Ini analisa teknikalnya ya teman-teman. Nah, jadi ini pernah minus dan di sini juga pernah minus sebanyak anjlok 63% ya. Dan sekarang belum sampai 63 ya, masih 54%. Nah, kita nggak tahu ini apakah akan berlangsung sampai akhir tahun ini atau gimana nanti ya teman-teman. Nah, ini info resmi dari Twitter Bitcoin-nya. Nah, tapi setiap ada penurunan pasti ada tanjakan ya teman-teman. Nah, seperti ini dia akan nanjak lagi naik ya tinggi. Nah, mungkin ya kalau menurut saya sih turun ini dia akan mantul untuk mencapai harganya ke 1 miliar ya. Ya ini bisa jadi ya, karena kalau kita lihat dari harga dari penurunan sebelumnya itu dia tuh nanjak ya teman, nanjak. Nah, apakah nanti akan mengikuti ini? Jadi selama 1 tahun itu akan turun. Selama 1 tahun ya, ini kan selama 1 tahun ya, fase tahun 2018, 2019 ya. Ini kalau 2018 memang fasenya itu turun turun ya, turun drastis. Kemudian fase 2019 naik ya, fase bullish ya. Nah ini fase bearish ya. Nah, ini fase bullish dan bearish ya, kita nggak tahu apakah akan berlangsung sampai akhir tahun nanti ya. Nah, di sini lagi saya lihatkan, nah ini portfolio saya dan mengalami minus sebanyak untuk BNB aja itu sudah minus, sudah loss sebanyak 14 juta ya, 14 juta. Kemudian untuk TKO ini 2 juta minusnya. Saya masih hold sampai sekarang. EGLD itu 3 juta minusnya. Certik 4 juta. Nah, saya juga nggak menyangka ya akan dibanting sedalam ini dan mengakibatkan altcoin mengikuti mothernya ya, the mother of coin crypto. Nah, mungkin bisa jadi nanti suatu saat nanti ya, semua koin ini berjalan berjalan sendiri-sendiri ya, berdasarkan fundamentalnya dan kepercayaan dari para investor ya. Saat ini kan masih mengikuti Bitcoin ya, semuanya. Kayak mungkin panic sell kemarin banyak yang panic sell massal ya teman-teman. Dunia, bukan hanya di Indonesia aja, dunia ya panic sell, dan ada beberapa triliunan juga yang mengalami kerugian ya karena mereka cut loss ya. Tapi kita nggak tahu ke recovery-nya ini sampai kapan ya teman-teman. Kita tunggu aja. Saya masih tetap hold kok. Saya masih tetap hold ya. Lumayan juga sih, udah berapa juta, udah 20 juta lebih ya untuk minusnya. Ya, kembali lagi ya, itu disclaimer on-nya. Jadi aset kripto ini memang mengalami risiko yang sangat tinggi ya teman-teman. Ini curhat aja sih. Nah, jadi selama ini juga ya enggak, siapapun yang main kripto pasti ada yang ruginya juga ya, minusnya. Karena berisiko tinggi ya. High volatility. Oke, itu aja sih beberapa informasi. Teman-teman tetap santai aja ya. Ini memang sudah risiko dari terjun ke dunia kripto. Kalau teman main aman ya udah berdagang aja ya. Sedangkan berdagang juga bisa rugi ya, atau disimpan aja uangnya di dalam bank, jadikan ke emas ya. Nah, itu mungkin nggak akan seperti ini ya. Palingan dirampok aja nanti ya. Itu sih kelemahannya. Oke, itu aja sih bagi teman-teman, apa sih pendapatnya tentang harga hancur hari ini, harga kripto yang hancur di bulan ini ya. Sampai jumpa dan terima kasih, kita sambung di video berikutnya. Salam to the moon.